In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Kepada Pak Stephen Tong, tolong dikerjakan PR-nya, ya. Karena kalau nggak ada PR nggak seru Pak Stephen Tong. Jadi PR-nya tadi udah di awal udah dibilang Pak Stephen Tong, ya. PR-nya itu naskah Qumran Pak Stephen Tong, tolong dicatat tuh naskah Qumran. Isinya naskah Qumran itu apa aja? Terus arkeolog naskah Qumran itu seperti apa? Nah, di naskah Qumran itu, ya, itu kitabnya seperti apa? Kemudian bandingkan dengan kitab suci yang Bapak pegang 66. Ya. Bandingkan itu. Kalau naskah Qumran itu arkeolognya ada. Kalau 66 itu arkeolognya dari mana? Tunjukkan. Itu PR loh. Gitu loh. Setelah 1500 tahun kemudian, 1947. Itu PR. Harus dikerjakan ya, Pak Stephen Tong. Gitu. Kemudian adalah bila naskah Qumran itu sudah ketemu Pak Stephen Tong, ya. Kemudian isinya itu apa? Harus tahu dong, kayak gitu. Nah, kalau dari saya tadi sudah dibilang di awal udah dibilang juga ya. Bila naskah Qumran itu ya, berisi Deuterokanonika, maka Purgatorium dan Euridensi itu berlaku. Maka teori Martin Luther itu gagal. Pertanyaannya, kenapa Martin Luther menggunakan teorinya? Kan ini yang menarik. Kita ambil dari sejarahnya. Martin Luther itu menikah dengan Katie von Bora tahun 1525. Pertanyaannya, siapa pendeta atau pastor yang mengawini Katie von Bora? Kalau tidak ada berkatnya, kenapa bisa merit? Ini dia Romo loh. Ya kan? Kenapa dia bisa merit? Pak Stephen Tong tahu nggak bahwa Martin Luther dengan Katie ya itu sudah ada sebelum tahun 1525. Itu sejarah Pak Stephen Tong, gak usah dibahas lagi, banyak itu literaturnya. Ya. Jadi statusnya doang tertulis tahun 1525 merit. Statusnya doang itu tertulis. Cari di sejarah banyak itu. Ya, itu. Jadi kembali lagi berkaitan dengan Pak Stephen Tong tentang si Martin Luther, karena kita tadi disuruh belajar ngambil dari Injilnya si Martin Luther. Nah, berkaitan dengan itu, maka Pak Stephen Tong kan belajar tuh tipologi, ya kan? Kalau tahu tipologinya Judas Iskariot, itu kan menyerahkan Yesus. Boleh dibilang seperti sebagai pembunuh. Ya. Siapa tipologinya? Kain dan Habel. Tipologinya pemberontak itu siapa? Adam dan Hawa, contohnya. Nah, kalau Martin Luther dia tidak memberontak, tadi sudah dibahas oleh Paman DKC, ya, bahwa kejadian si Martin Luther ya, itu memang sudah dinubuatkan. Pertanyaannya adalah, ya, kenapa sifat pemberontakan manusia dari kisah Adam dan Hawa yang memisahkan diri dengan Allah, manusia pembunuhan pertama, kisah Kain dan Habel, dan dilanjutkan ya oleh kisahnya Martin Luther memisahkan diri dari gereja mula-mula, bahkan kitabnya juga berbeda, semuanya berbeda, sakramennya juga bukan 7 tapi 2. Ya. Itu dasarnya Galatia 1 ayat 6 yang tadi dibuka, itu dianatema karena Injilnya udah berbeda Pak Stephen Tong. Kemudian kalau semuanya itu terjadi, itu sudah dinubuatkan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus mau diikuti orang yang lain-lain? Kan tadi kembali lagi dibilang, ya, karena tadi
ada dibilang oleh Paman Michael, kenapa tidak bergabung dengan gerejaku aja? Kenapa tidak aku yang mimpin? Jadi aku buat premis semua dari awal sampai terakhir, yang aku mau bilang terakhir ini. Kan pertanyaannya, kenapa tidak bergabung dengan gerejanya Pak Stephen Tong? Tadi Pak Stephen Tong, kitabnya beda, nubuatannya sudah ada, ya, sudah dianatema, ya. Terus alasan buat bergabung dengan gerejanya Pak Stephen Tong berdasarkan cerita premis tadi itu, ya, kitab 66 dan semuanya tadi itu, iya masuk akal. Ya. Pit, saya potong interupsi sebentar. Ya. Stephen Tong kan bukan rootnya Luther. Nah, bukan rootnya Luther. Terus apakah betul Stephen Tong itu rootnya Calvin? Kalau memang rootnya Calvin, kira-kira ada enggak, Mac, tolong ambilkan data root gereja yang terdaftar di PGI, Mac, Indonesia. Oke. Ada enggak itu gerejanya Stephen Tong di PGI itu, Mac? Silakan, Pit, lanjut, Pit. Oke. Ya, aku give up lah, nanti dijelaskan ya sama orang yang lebih mengerti ya. Kalau dari bukan Martin Luther atau bukan Calvin, aku give up lah. Kata intinya adalah bahwa kisah Martin Luther itu sudah ternubuat. Pertanyaannya adalah, ya, tadi Pak Stephen Tong bilang, kenapa nggak bergabung di gereja aku? Itu tadi yang si Paman Michael bilang, aku langsung naik ya taringku ya. Kenapa nggak bergabung dengan itu? Langsung. Kenapa nggak bergabung? Pertanyaannya adalah, gereja dulu cuma satu. Gereja yang kanon itu kita. Kalau kita harus bergabung dengan gerejanya Pak Stephen Tong ngerti nggak root gerejanya dari mana? Orang Pak Stephen Tong juga nggak ngerti rootnya dari mana gerejanya. Tadi udah dibilang tuh, Martin Luther atau Calvin atau Zwingli. Di antara tiga itu yang mana? Kalaupun misalnya di antara tiga itu ada, kenapa harus terpecah gerejanya Pak Stephen Tong ini? Kan harusnya gerejanya satu. Jadi Pak Stephen Tong, kalau kita ya sudah mengusahakan oikumene, terbukti 5 ritus timur, dengan rendah hati mau mengikuti gereja mula-mula, kitabnya 73, sakramennya ada 7, Metodis dan lain semuanya. Artinya gereja Katolik itu berbicara ekumene, bukan ayo ikut gereja Katolik, bukan. Kita bicara tentang ekumene, ya, supaya tahu gerejanya itu kayak gimana. Bukan ayo ikut gerejanya Pak Stephen Tong, bukan begitu. Ya. Itu Pak Stephen Tong, tolong dikerjakan ya PR-nya ya. Naskah Qumran Pak Stephen Tong, tolong dikerjakan ya. Mana bukti arkeolog Pak Stephen Tong, kitab 66, itu aja dari aku.